Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan batin seorang pencari, ada detik-detik sunyi yang membisikkan rahasia terdalam tentang siapa kita di hadapan Allah. Malam ini, izinkan hatimu berjalan perlahan, menembus tirai dunia, dan masuk ke wilayah ruhani yang hanya dapat disentuh oleh mereka yang siap untuk kembali mengenal Tuhannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke kedalaman zikir, makrifat, dan ketundukan ruh, pastikan kamu menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada saudaramu yang mungkin sedang mencari jalan pulang menuju cahayanya. Karena apa yang akan kita selami bukan sekadar kata-kata, ini adalah perjalanan jiwa, dan perjalanan itu dimulai sekarang. Bab 1, panggilan halus yang menggetarkan ruh. Ada satu momen dalam hidup ketika kesunyian tidak lagi sekadar hening, melainkan berubah menjadi jendela yang memperlihatkan dimensi terdalam dari keberadaan kita. Di saat itulah seseorang mulai merasakan getaran halus yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari ruang batin yang selama ini terabaikan. Kehidupan yang tampak biasa tiba-tiba menyimpan sesuatu yang misterius, seolah Allah sedang membisikkan isyarat lembut bahwa ada perjalanan yang harus dimulai. Hati yang tadinya datar perlahan tergerak, seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya dengan penuh kasih, membuat seseorang sadar bahwa dirinya tidak pernah ditinggalkan, meski sering merasa jauh. Ketika getaran itu muncul, jiwa mulai merasakan kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan rindu pada sesuatu yang pernah dilihat, tetapi pada sesuatu yang selalu dekat, namun luput dari perhatian, kedekatan dengan Pencipta. Inilah rindu primordial, rindu yang tertanam sejak ruh ditiupkan ke jasad. Manusia bisa menutupinya dengan kesibukan, ambisi, bahkan hiburan, tetapi suatu saat rindu itu kembali menampakkan diri. Ia hadir sebagai kegelisahan yang lembut, sebagai tanya yang tidak menemukan jawaban di permukaan, sebagai bisikan batin yang berkata bahwa hidup memiliki makna yang jauh lebih dalam dari apa yang selama ini terlihat. Disinilah zikir sejati mulai bersemi, bukan dari lisan, melainkan dari kesadaran. Sebuah keinginan untuk kembali yang tidak dipaksa, tetapi tumbuh alami dari kebangkitan hati. Seseorang mulai memperlambat langkahnya, mulai memperhatikan napasnya, mulai merasakan detak jantungnya sebagai tanda kehadiran Allah yang tidak pernah berhenti menghidupkannya. Tanpa suara, tanpa gerakan, hati mulai menyebut namanya. Zikir ini masih samar, seperti cahaya tipis yang muncul dari balik tirai, namun cukup kuat untuk membuat seseorang menyadari bahwa dirinya sedang dipanggil ke jalan yang lebih tinggi. Namun pemanggilan ini tidak menghilangkan manusia dari dunia, tidak pula memisahkannya dari tanggung jawab kehidupan. Justru sebaliknya, panggilan ini mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah terjadi di tengah aktivitas, di tengah kesibukan, di tengah napas yang naik turun. Tidak ada konsep menyatu secara zat, karena Allah Maha Suci dari segala bentuk persamaan. Yang ada hanyalah menyatu dalam arah dan kesadaran, hati yang mulai lurus kepadanya, pikiran yang mulai jernih, dan jiwa yang mulai tunduk pada cahaya petunjuk. Inilah kedekatan yang paling agung. Bukan hilangnya diri, tetapi ditemukannya kembali hakikat diri. Saat seseorang menyadari panggilan ini, hidupnya perlahan berubah. Ia mulai melihat dunia dengan mata yang lebih lembut, lebih bijak, lebih damai. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia, karena hatinya telah merasakan perhatian Allah. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena ada kehadiran yang tak terlihat, namun sangat nyata mengawasinya. Dan dalam ketenangan yang baru ditemukan itu, seseorang memahami bahwa panggilan ilahi bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan anugerah yang menuntun manusia kembali pada tujuan penciptaannya. Menjadi hamba yang sadar, berserah, dan selalu terhubung dengannya meski berada di atas bumi yang penuh ujian. Bab 2, rahasia zikir yang berbisik dari dalam dada. Ada saat ketika seseorang duduk seorang diri, namun hatinya terasa penuh oleh sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Tidak ada suara yang terdengar, namun ada kehadiran yang membuatnya terpaku. Itulah momen ketika zikir sebelum lisan mulai bangkit. Sebuah kesadaran lembut yang muncul begitu alami, seolah Allah sedang menyingkap sedikit tirai antara hamba dan Tuhannya.
Zikir ini tidak menuntut kata, tidak memerlukan lantunan, tetapi ia mengalir begitu saja dari dalam dada. Ia adalah bisikan halus yang membuat seseorang merasa lebih hidup daripada sebelumnya, lebih nyata, lebih dekat pada sesuatu yang tak terlihat, namun sangat ia rasakan. Ketika seorang hamba mulai mendengarkan bisikan ini, ia seakan menyadari bahwa hatinya memiliki telinga sendiri. Ia bisa mendengar gema ketenangan, bisa merasakan gerak lembut yang menggugah kesadarannya, bisa menangkap pesan yang tidak dibawa oleh kata-kata. Inilah bahasa ruh, bahasa yang tidak dipelajari, tetapi diwariskan sejak ruh ditiupkan. Zikir yang lahir dari bahasa ini tidak perlu dikeraskan, karena justru kekuatannya terletak pada kelembutannya. Ia menyusup pelan ke dalam jiwa, mengangkatnya perlahan, menjadikannya lebih peka terhadap keberadaan Allah dalam setiap denyut kehidupan. Perlahan seseorang menyadari bahwa tubuhnya sendiri sebenarnya sudah lama bertasbih. Detak jantungnya mengucapkan pujian yang tidak pernah berhenti, napasnya berzikir tanpa ia sadari, dan kesadarannya bergerak mengikuti ritme keheningan ilahi. Inilah tahap ketika zikir tidak lagi menjadi aktivitas, melainkan keadaan. Hati menjadi lebih peka, pikiran menjadi lebih jernih, seakan seluruh keberadaannya sedang mengarah pada satu titik, mengingat Allah dengan kesadaran penuh. Di tahap inilah zikir mulai menembus sekat pikiran dan masuk ke inti ruhani seseorang. Zikir halus ini tidak tampak di mata manusia lain, tetapi pengaruhnya menyebar ke seluruh perilaku. Seseorang yang menjalani zikir batin akan merasakan lembutnya batin sendiri meluas ke tutur kata dan gerakannya. Ia menjadi lebih sabar tanpa ia sadari, lebih tenang tanpa harus menahan diri, lebih lapang meski tidak ada yang berubah di luar dirinya. Inilah tanda bahwa zikir telah berpindah dari kegiatan menjadi cahaya yang menetap. Hati yang sebelumnya gelap diterangi oleh kesadaran bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari segala sesuatu yang pernah ia kenal. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, hatinya tidak lagi membutuhkan banyak kata untuk merasa dekat dengan Tuhannya. Ia hanya perlu hadir, diam sejenak, dan membiarkan kesadarannya menyentuh cahaya yang Allah titipkan dalam dadanya. Kedekatan seperti ini bukanlah penyatuan hakiki, karena Allah Maha Tinggi dari segala bentuk keserupaan. Namun ia adalah penyatuan arah, penyelarasan tujuan, serta kebangkitan ruh yang akhirnya menemukan kembali jalan menuju Tuhannya. Zikir ini bukan hanya mengingat, tetapi kembali, pulang, dan menyerahkan seluruh diri kepada Sang Pemilik Kedamaian. Bab 3. Saat Allah mengingat seorang hamba. Ada suatu keadaan halus yang membuat hati bergetar tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang mengalir masuk ke dalam jiwa dan menenangkan seluruh lapisannya. Itulah saat ketika seorang hamba mulai merasakan bahwa zikirnya bukan hanya gerakan sadar dari dirinya, tetapi respons dari sesuatu yang jauh lebih agung, perhatian Allah. Ketika Allah mengingat seorang hamba, kehadiran itu tidak datang dalam bentuk suara atau cahaya, tetapi dalam bentuk ketenangan yang jatuh perlahan seperti hujan lembut di padang gersang. Hati yang sebelumnya kering mulai lembab, mulai subur, mulai sanggup menumbuhkan rasa-rasa yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Ketika Allah menoleh kepada seorang hamba, ruang dalam dirinya berubah tanpa suara. Kekhawatiran yang biasanya menggulung seperti ombak tiba-tiba mengecil. Beban yang terasa berat mendadak lebih ringan, bukan karena hilang, tetapi karena hati diberi kekuatan baru untuk memikulnya. Seseorang tiba-tiba memahami sesuatu yang dulu tidak ia mengerti, bahwa ketenangan bukan berasal dari hilangnya masalah, melainkan dari hadirnya Allah dalam kesadarannya. Di titik ini, manusia menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini bukanlah rangkaian kebetulan, tetapi perjalanan yang senantiasa berada di dalam pengawasan yang tak pernah tidur. Mereka yang pernah merasakan Allah mengingat dirinya, biasanya mengenali saat itu tanpa perlu penjelasan. Ada malam ketika ia tiba-tiba menangis tanpa memahami alasan, seolah air mata itu bukan miliknya, tetapi titipan untuk membersihkan jalan kembali. Ada pagi ketika ia bangun dengan dada yang terasa ringan, seakan beban yang ia bawa selama bertahun-tahun larut dalam keheningan malam. Tidak ada keajaiban besar yang terlihat mata, namun perubahan kecil itu cukup untuk mengguncang hati dan membuatnya tunduk lebih dalam. Perubahan seperti ini bukan buatan manusia, melainkan sentuhan ilahi yang tidak bisa dipalsukan.
Di titik inilah seseorang memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah penyatuan zat, karena tidak ada makhluk yang bisa menyatu dengan penciptanya. Yang ada hanyalah kedekatan maknawi, hati yang dipenuhi cahaya, jiwa yang diarahkan menuju kebaikan, dan hidup yang terasa lebih terarah meski tampak sama di mata dunia. Kedekatan yang sejati adalah ketika seorang hamba sepenuhnya sadar bahwa Allah melihatnya, mendengarnya, dan menuntunnya. Saat hati menyadari hal ini sepenuhnya, ia seakan menyatu dengan kehendaknya, mengikuti alurnya tanpa melawan, seperti daun yang jatuh mengikuti arah angin. Dan ketika seorang hamba berada dalam keadaan ini, ia mulai menyadari bahwa rahmat Allah bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia sudah ada dekat dengan dirinya, menunggu untuk disadari. Maka hidup berubah menjadi perjalanan yang lebih lembut, lebih bermakna, lebih penuh cahaya. Seseorang yang hidup dalam ingatan Allah akan membawa kedamaian kemanapun ia pergi. Bukan karena ia telah berubah menjadi sosok luar biasa, tetapi karena ia membawa ketenangan dari sumbernya. Inilah kebahagiaan tertinggi yang tidak bisa dibeli dunia, menjadi hamba yang diingat oleh Tuhannya. Bab 4. Pintu makrifat yang terbuka dari dalam. Ada suatu tahap dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa pengetahuan tidak selalu datang dari membaca, mendengar, atau belajar, tetapi dari sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dada. Cahaya makrifat tidak muncul sebagai ledakan, melainkan sebagai pendar lembut yang semakin lama semakin terang, seperti fajar yang mengusir gelap tanpa suara. Pada awalnya cahaya ini hanya terasa sebagai intuisi samar, sebuah pemahaman yang datang begitu saja tanpa dicari. Namun perlahan, cahaya itu mengubah cara seseorang memandang dirinya, dunia, dan Tuhannya. Ia mulai memahami bahwa apa yang tampak tidak pernah sepenuhnya menjelaskan apa yang sebenarnya ada. Makrifat bukanlah pengetahuan yang membuat seseorang merasa lebih tinggi, melainkan yang membuatnya semakin tunduk dan semakin lembut. Cahaya ini membuat seseorang melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik atau buruk, datang dengan hikmah yang tidak pernah sia-sia. Ia menyadari bahwa Allah tidak hanya dikenal melalui ayat yang dibaca, tetapi juga melalui peristiwa-peristiwa yang membentuk jiwanya. Setiap luka menjadi guru, setiap kehilangan menjadi jembatan, setiap kegelisahan menjadi pintu yang membawanya lebih dekat kepada Allah. Hati yang menerima cahaya makrifat menjadi lapang, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia mampu memahami arah dari setiap takdir yang menimpanya. Namun pintu makrifat ini tidak akan pernah terbuka jika hati masih dipenuhi oleh suara ego. Ego adalah penghalang paling besar dalam perjalanan spiritual. Ia menutup penglihatan batin dan memalingkan seseorang dari cahaya yang seharusnya ia terima. Ketika seseorang mulai meruntuhkan tembok ego melalui zikir, melalui rendah hati, melalui kesadaran akan kelemahannya, maka pintu itu perlahan merekah dari dalam. Tidak ada kunci yang dapat memaksanya terbuka. Ia hanya terbuka ketika hati menjadi bersih dan siap menanggung cahaya yang lebih dalam. Kesadaran ini datang tanpa paksaan, tanpa ambisi, tanpa ingin dilihat manusia. Ia datang murni karena Allah mengizinkannya. Mereka yang diberi sedikit dari cahaya makrifat akan merasakan bahwa Allah selalu lebih dekat daripada yang pernah mereka sangka. Bukan dekat secara fisik, karena Dia maha suci dari tempat dan bentuk, tetapi dekat dalam makna, dalam perhatian, dalam pengaturan halus yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada kalanya seseorang merasakan petunjuk dalam keheningan, ada kalanya ia menemukan jawaban dalam diamnya hati, dan ada kalanya ia merasa dipandu tanpa mengetahui bagaimana. Itulah bukti bahwa pintu makrifat telah terbuka. Seseorang mulai melihat tanda-tanda Allah dalam setiap nafas, setiap langkah, dan setiap detik hidupnya. Dan ketika pintu ini terbuka, seseorang tidak merasa lebih hebat, justru merasa semakin kecil. Ia melihat betapa luasnya kasih sayang Allah, betapa halusnya bimbingannya, dan betapa lemahnya manusia tanpa pertolongannya. Ia berjalan di dunia dengan hati yang lebih tenang, dengan pandangan yang lebih jernih, dan dengan jiwa yang lebih rindu pada kebaikan. Inilah makrifat sejati, keadaan ketika hati mengenal Allah bukan hanya dengan akal, tetapi dengan seluruh rasa. Keadaan ketika seseorang tidak lagi mencari bukti, karena hatinya telah cukup dengan kehadirannya.
Bab 5. Zikir sebagai cahaya yang menyinari dan api yang menyucikan. Zikir adalah anugerah yang memiliki dua wajah. Satu lembut seperti cahaya fajar yang mengusap hati, dan satu lagi panas seperti api yang membersihkan karat batin. Dalam perjalanan ruhani, keduanya hadir bukan untuk menakutkan hamba, tetapi untuk memurnikannya. Ada saat ketika zikir terasa menenangkan, membuat jiwa sejuk dan lembut seperti embusan angin malam. Namun ada pula saat ketika zikir membuat dada terasa sesak, seolah ada sesuatu di dalam diri yang sedang dibakar dengan api ilahi. Kedua keadaan ini bukan pertentangan, melainkan dua sisi dari proses kembali kepada Allah. Dua jalan yang bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima cahayanya secara lebih utuh. Ketika zikir mulai mengalir dari hati, cahaya halus muncul dalam bentuk kejernihan yang tidak bisa dijelaskan. Seseorang mulai memahami bahwa apapun yang menimpanya, semuanya berada dalam kendali Allah. Ia melihat kehidupan tidak lagi dari kacamatanya sendiri, tetapi dari kacamata kehendak ilahi. Inilah cahaya yang memberi ketenangan, yang membuat seseorang tersenyum di tengah badai, yang membuatnya tetap berdiri meski dunia seakan runtuh. Cahaya zikir tidak selalu membuat hidup lebih mudah, tetapi membuat hati lebih kuat, lebih jernih, dan lebih mampu melihat hikmah di balik setiap takdir. Namun sebelum cahaya itu menetap, zikir seringkali datang sebagai api pembersih. Api ini membakar kesombongan yang mengakar, keinginan yang berlebihan, ambisi yang merusak, serta luka-luka lama yang selama ini berdiam di dalam diri. Seseorang mungkin merasa gelisah, bahkan menangis tanpa tahu sebab. Ia mungkin merasakan konflik batin yang memuncak, seolah-olah Allah sedang memaksa sesuatu keluar dari dalam hatinya. Tetapi inilah proses penyucian. Api yang membakar bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan. Setelah api bekerja, dada terasa lebih lega, pikiran lebih tenang, dan hati lebih siap menerima cahaya yang lebih tinggi. Zikir yang telah melewati fase api akan berubah menjadi keadaan yang stabil. Ia tidak lagi muncul hanya ketika seseorang sedang beribadah, tetapi menyertai seluruh hidupnya. Saat berjalan, ia berzikir. Saat bekerja, ia berzikir. Saat sendirian, ia berzikir. Bukan karena ia memaksakan diri, tetapi karena zikir telah menjadi denyut batin, seperti napas rohani yang tidak pernah berhenti mengalir. Hati yang telah dipenuhi cahaya tidak lagi mudah terguncang oleh dunia. Ia menjadi tempat berlabuh bagi ketenangan, dan ketenangan itu memancar kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Dan ketika seseorang telah sampai pada keadaan ini, ia menyadari bahwa zikir bukan sekadar ucapan, bukan sekadar amalan, tetapi keadaan eksistensi. Cahaya zikir membimbingnya, api zikir membersihkannya, dan keduanya bersama-sama membawa dirinya lebih dekat kepada Allah secara maknawi. Ia tidak merasa lebih suci dibanding orang lain, justru merasa semakin membutuhkan Allah. Tidak ada kesombongan dalam diri, tidak ada rasa ingin dipuji, yang tersisa hanyalah kerinduan untuk kembali, kerinduan untuk dekat, dan kerinduan untuk tetap berada dalam cahaya yang telah membangkitkan ruhnya dari kegelapan. Inilah zikir tertinggi, ketika seseorang hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhannya. Bab 6. Keheningan sebagai guru yang membimbing ruh. Ada masa ketika seseorang berhenti berlari mengejar dunia, bukan karena ia lelah, tetapi karena hatinya mulai mendengar suara yang lebih dalam dari hiruk-pikuk kehidupan. Keheningan yang dulu dianggap kosong, kini berubah menjadi guru yang paling jujur. Di dalam diam seseorang menemukan ruang yang selama ini hilang. Ruang untuk mendengar dirinya sendiri, ruang untuk merasakan Allah lebih dekat. Keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan tempat di mana rahasia-rahasia batin berbisik, tempat di mana Allah mengajarkan sesuatu tanpa kata, tanpa bentuk, tetapi dengan rasa yang meresap langsung ke inti jiwa. Dalam keheningan inilah seseorang mulai memahami bahwa hati tidak pernah benar-benar tenang selama ia terus menaruh harapan pada sesuatu yang fana. Dunia terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh dengan bayangan dan ilusi. Namun begitu ia duduk dan membiarkan keheningan menyelimutinya, hatinya mulai menunjukkan luka-luka yang selama ini ia sembunyikan, kerinduan yang selama ini ia tekan,
serta doa-doa yang tidak sempat ia ucapkan. Keheningan mengantar seseorang untuk melihat dirinya sebagaimana adanya. Lemah, terbatas, namun sangat dicintai Allah hingga diberi kesempatan untuk mengenalnya. Keheningan yang diterangi zikir berubah menjadi taman rahasia dalam hati seseorang. Di taman itu, segala yang merisaukan perlahan rontok, seperti daun-daun gugur yang terbawa angin. Seseorang mulai merasakan bahwa ada kebijaksanaan yang tumbuh dari diamnya hati. Kebijaksanaan yang tidak lahir dari kata-kata, tetapi dari pengalaman berserah sepenuhnya kepada Allah. Di saat-saat ini, seseorang tidak lagi memaksa hidup untuk berjalan sesuai kehendaknya, tetapi belajar menerima bahwa apa yang Allah pilihkan selalu lebih tepat daripada apa yang ia bayangkan. Sungguh, keheningan adalah cermin yang memantulkan cahaya Allah. Ketika seseorang berani menatap ke dalamnya, ia menemukan bahwa segala keresahan yang selama ini ia bawa bukan karena beratnya takdir, tetapi karena jauhnya ia dari ketenangan yang Allah simpan di dasar hatinya. Dan semakin lama seseorang tinggal dalam keheningan, hatinya semakin peka. Ia mampu membedakan suara egonya sendiri dari suara lembut petunjuk ilahi. Ia belajar membiarkan cahaya yang turun dari rahmat Allah meresapi jiwanya hingga ke sudut-sudut yang paling gelap. Keheningan yang diisi dengan zikir akhirnya menjadi tempat paling indah dalam hidup seseorang. Di sana, ia menemukan kembali dirinya yang hilang, menemukan kembali tujuan hidupnya, dan menemukan kembali Allah dalam makna yang lebih dalam. Dari sinilah seseorang belajar ternyata kedekatan dengan Allah tidak selalu datang dari banyaknya ucapan, tetapi dari kesiapan hati untuk diam, mendengar, dan menerima. Keheningan mengajarkan seseorang bahwa semakin sedikit ia bersuara, semakin jelas ia mendengar panggilan Tuhannya. Dan panggilan itu tidak pernah salah alamat. Ia selalu datang kepada hati yang rindu pulang. Bab 7. Menapaki jalan fana, menetap dalam baka. Ada suatu saat ketika seseorang mulai memahami bahwa seluruh kehidupan ini adalah perjalanan fana, perjalanan yang singgah sebentar sebelum kembali kepada pemiliknya. Kesadaran ini tidak membuat seseorang kehilangan semangat hidup, justru membuat ia lebih bijaksana dalam melangkah. Ia tidak lagi menggenggam dunia dengan erat, karena ia tahu dunia hanyalah persinggahan sementara, bukan rumah yang sesungguhnya. Ketika hati mulai melepaskan keterikatan pada yang sementara, ia merasakan keluasan yang tidak pernah ia temukan selama ini. Seolah seluruh beban yang dulu menundukkannya, kini terangkat dengan sendirinya, digantikan oleh kedamaian yang turun dari sisi Allah. Fana bukan berarti lenyapnya diri secara hakiki, tetapi lenyapnya pengagungan pada selain Allah. Dalam keadaan ini, seseorang berhenti menjadikan dunia sebagai pusat hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa segala hal, baik kebahagiaan maupun kesedihan, bukan tujuan, melainkan jembatan. Setiap takdir adalah pelajaran, setiap kejadian adalah perantara agar seseorang kembali lebih dekat kepada Tuhannya. Seseorang yang memaknai fana dengan benar tidak lagi mengeluhkan hidup, karena ia tahu apapun yang diambil dunia darinya akan diganti oleh sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah. Keteguhan hati, kesabaran, dan pengenalan yang lebih dalam pada kehendaknya. Kemudian datanglah baka, keadaan ketika seseorang tidak lagi hilang dalam gelombang dunia, tetapi menetap dalam ketenangan yang Allah tanamkan di hatinya. Baka bukan keadaan supranatural atau hal yang melampaui batas manusia, tetapi keadaan spiritual ketika seseorang hidup sepenuhnya dengan kesadaran bahwa Allah bersamanya dalam setiap denyut waktu. Ia tetap makan, tidur, bekerja, tersenyum, menangis, tetapi seluruh aktivitas itu dibungkus dengan ingatan kepada Allah. Inilah keadaan ketika seseorang hidup di dunia, namun hatinya menyala dengan cahaya akhirat. Dunia tidak lagi bisa mengoyaknya, karena sandarannya bukan lagi rasa, tetapi Rabb yang menciptakan rasa. Dalam perjalanan menuju baka, seseorang mulai merasakan bahwa hatinya semakin stabil. Masalah yang dulu membuatnya panik kini terasa lebih ringan. Kesedihan yang dulu membuatnya terpuruk kini berubah menjadi pintu untuk lebih berserah. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Yang terjadi adalah dirinya yang terlalu sering meninggalkan Allah. Ketika kesadaran ini tumbuh, seseorang akan mulai hidup dengan kelembutan yang baru. Ia lebih pemaaf,
lebih tenang, lebih lapang. Karena ia tahu bahwa apapun yang ia lepaskan demi Allah akan kembali kepadanya dalam bentuk yang jauh lebih baik. Dan ketika seseorang mencapai keadaan ini, ia menyadari bahwa jalan fana dan baqa bukan dua langkah yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu perjalanan menuju Allah. Fana membersihkan, baqa meneguhkan. Fana mengosongkan hati dari kesia-siaan, baqa mengisinya dengan ketenangan ilahi. Seseorang yang berjalan dalam cahaya ini tidak lagi takut pada masa depan, tidak lagi menyesali masa lalu, karena hatinya sepenuhnya berada pada saat ini, di hadapan Allah, dilihat Allah, dijaga Allah. Inilah salah satu puncak perjalanan ruhani, keadaan ketika hati tidak lagi mengembara tanpa arah, tetapi telah menemukan rumahnya dalam kedekatan kepada Tuhan yang Maha Abadi. Bab 8. Diam yang mengajarkan segalanya. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika seseorang belajar bahwa tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua luka perlu dijelaskan, dan tidak semua kegelisahan perlu diceritakan. Ada saat di mana diam justru menjadi guru paling halus yang Allah kirimkan kepada hambanya. Diam yang bukan karena lemah, tetapi karena hati mulai mengerti bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dipahami lewat keheningan. Di fase ini, seseorang mulai menemukan bahwa diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang di mana Allah berbicara kepada hati yang bersedia mendengar. Dunia begitu bising, penuh dengan pendapat, tuntutan, perbandingan, dan suara-suara yang memecah kedamaian batin. Namun justru dalam diam, seseorang belajar mendengar suara yang paling penting. Suara jiwanya sendiri yang sejak lama memanggilnya untuk pulang kepada Tuhannya. Diam membuat seseorang menyadari betapa banyak hal yang tidak perlu ia tanggapi. Tidak setiap kritik harus dijawab, tidak setiap kegaduhan harus diikuti, dan tidak setiap ketidakadilan harus membuat hatinya terbakar. Ada kebijaksanaan dalam memilih untuk tidak bereaksi. Diam memberi seseorang kesempatan untuk melihat sesuatu dengan jarak, untuk menilai dengan kejernihan. Dalam diam, hati berhenti terburu-buru dan jiwa menemukan kembali keseimbangan yang sempat hilang. Lebih dari itu, diam mengajarkan seseorang untuk melihat batinnya sendiri dengan jujur. Dalam kesunyian, kepalsuan tidak bisa bersembunyi, ambisi duniawi menjadi transparan, dan segala bentuk keinginan yang kotor naik ke permukaan agar dapat disucikan. Diam membuka ruang untuk muhasabah, mengoreksi diri tanpa menyalahkan orang lain, melihat kelemahan diri tanpa merendahkan diri, dan memahami kesalahan tidak untuk terpuruk, tetapi sebagai jembatan menuju perbaikan. Dan ketika seseorang mampu berdamai dengan diamnya, ia akan merasakan kedalaman hubungan dengan Allah yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia mulai menyadari bahwa banyak doa yang tidak diucapkan ternyata justru lebih cepat dijawab. Banyak kegelisahan yang tidak ia ceritakan ternyata larut begitu saja dengan sendirinya. Seseorang yang mencapai titik ini mulai memahami ayat-ayat Allah bukan hanya dengan akalnya, tetapi dengan hatinya yang telah dipersiapkan oleh keheningan. Diam juga membentuk keteguhan. Seseorang yang terbiasa diam dalam ujian akan lebih mudah bersabar, karena ia belajar bahwa tidak semua solusi datang melalui usaha yang tampak. Ada solusi yang datang melalui pasrah. Ada pertolongan yang turun ketika hati berhenti berkelana dan hanya bersimpuh pada Rabb-Nya. Dia melatih seseorang untuk tidak reaktif, tetapi responsif, tidak emosional tetapi dewasa, tidak gelisah tetapi teguh. Akhirnya seseorang akan mengerti bahwa diam bukan penutup dari perjalanan, diam adalah pintu. Pintu menuju kedalaman, menuju pemahaman, menuju ketenangan. Diam adalah bentuk ibadah yang halus, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya telah lelah dari hiruk-pikuk dunia dan rindu akan kehadiran Allah dalam sunyi. Dan dari diam yang penuh kesadaran itu, seseorang akan keluar dengan jiwa yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih yakin bahwa Allah selalu dekat, selalu hadir, selalu menjaga. Bab 9. Ketundukan ruh yang membuka pintu rahasia Allah. Ada saat dalam perjalanan seorang hamba ketika ia menyadari bahwa ketundukan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang paling tersembunyi. Ketundukan ruh bukan tentang menundukkan kepala di hadapan manusia,
tetapi tentang membiarkan hati merasakan kebesaran Allah hingga seluruh keangkuhan dunia luluh seketika. Ketundukan ini bukan paksaan, melainkan kesadaran yang lahir setelah seseorang lelah mengejar dunia, lelah menjelaskan dirinya kepada manusia, dan akhirnya memilih untuk kembali hanya kepada Tuhannya. Ketika ruh telah tunduk sepenuhnya kepada Allah, ia akan merasakan kedamaian yang tidak dapat dibeli oleh apapun di muka bumi. Dalam ketundukan ruh, seseorang mulai menyaksikan bahwa segala yang terjadi, baik yang ia pahami maupun yang ia tidak mengerti, selalu mengandung hikmah yang Allah sisipkan dengan penuh kelembutan. Ia tidak lagi memaksa takdir untuk mengikuti kehendaknya, karena ia tahu bahwa kehendak Allah jauh lebih bijak daripada keinginannya sendiri. Di saat ruh tunduk, seseorang berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai berkata, "Apa yang ingin Allah ajarkan lewat peristiwa ini?" Perubahan kecil dalam cara pandang ini dapat membuka pintu luas menuju ke lapangan batin yang selama ini tertutup oleh keluhan. Ketundukan ruh juga membuat seseorang belajar bahwa segala bentuk pertolongan tidak pernah datang terlambat. Bahkan saat ia merasakan kesulitan terberat, ketika seluruh jalan tampak buntu, justru disitulah ia melihat bagaimana Allah melunakkan sesuatu dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Dengan tunduk, seseorang tidak lagi menempatkan harapannya pada makhluk yang rapuh. Ia menaruh seluruh harapannya pada zat yang tidak pernah mengecewakan. Dan anehnya, justru saat ia berhenti bersandar pada manusia, pintu-pintu kebaikan terbuka tanpa batas. Lebih jauh lagi, ketundukan ruh membuat seseorang merasakan hubungan batin yang lebih intim dengan Allah. Ia merasakan bahwa Allah tidak hanya dekat, tetapi juga benar-benar menemani setiap langkahnya, setiap napasnya, setiap getaran hatinya. Dalam keadaan ini, doa bukan lagi rangkaian kata yang dihafal. Doa menjadi percakapan sunyi, menjadi bisikan cinta antara hamba dan Tuhannya. Ada rasa hangat yang menjalar perlahan ketika ia menyebut nama Allah, seakan seluruh alam ikut bergetar mendengarnya. Ketundukan menjadi jembatan bagi rahasia-rahasia spiritual yang tidak dapat dibuka oleh kecerdasan, tetapi hanya oleh kelembutan hati. Dan ketika seseorang telah benar-benar merasakan kedalaman ketundukan itu, ia akan menyadari bahwa hidup tidak lagi menakutkan. Ia tidak takut kehilangan, tidak takut gagal, tidak takut dihina, karena ia tahu bahwa apapun yang diambil dari hidupnya digantikan oleh sesuatu yang lebih mulia, kedekatan dengan Allah. Ketundukan membuat seseorang berjalan dengan langkah yang lebih tenang, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia berserah. Dari ketundukan ruh inilah seseorang memahami rahasia besar yang sering terlupakan, bahwa kekuatan tertinggi bukan terletak pada kemampuan menguasai dunia, tetapi pada kemampuan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Memelihara. Bab 10. Zikir yang menghapus diri dan menyisakan Allah semata. Ada titik dalam perjalanan seorang pencari ketika ia mulai memahami bahwa zikir bukan sekadar lantunan bibir, bukan pula sekadar pengulangan kata suci, tetapi perjalanan masuk ke pusat jiwanya sendiri. Zikir yang tertinggi bukan tentang seberapa keras seseorang menyebut nama Allah, tetapi tentang seberapa dalam ia membiarkan nama Allah menyelinap ke ruang hatinya yang paling tersembunyi. Pada tahap ini, zikir berubah menjadi cahaya halus yang menembus lapisan-lapisan ego, kebiasaan buruk, dan keinginan-keinginan dunia yang selama ini membelenggu. Dan semakin sering seseorang berzikir dengan kesadaran, semakin tipis jarak antara dirinya dengan Tuhannya. Dalam kedalaman zikir itu, seseorang mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat diterjemahkan oleh kata-kata. Rasa dilihat oleh Allah, rasa diperhatikan, dipeluk oleh kasih sayangnya, dan dibimbing tanpa suara. Ia merasa dirinya ditenangkan oleh kehadiran yang lembut, hadir tanpa bentuk, namun begitu nyata. Di titik inilah zikir tidak lagi menjadi aktivitas terpisah dari hidup. Ia menjadi hidup itu sendiri. Setiap tarikan napas menjadi zikir, setiap detak jantung menjadi tasbih, setiap langkah menjadi tadabbur. Nama Allah tidak hanya disebut, tetapi dirasakan mengalir dalam tubuh dan jiwanya seperti aliran air yang menyucikan. Semakin jauh seseorang memasuki zikir tersebut, semakin ia menyadari bahwa dirinya mulai menghilang. Bukan hilang secara wujud, tetapi hilang dari kesombongan, hilang dari klaim,
hilang dari keinginan untuk terlihat mulia di mata manusia. Ia menjadi seperti cermin yang tidak menampakkan dirinya, melainkan memantulkan cahaya Tuhannya. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi terikat oleh pujian, tidak lagi gentar oleh celaan, karena ia tahu bahwa semua itu hanya suara dunia, sedangkan hatinya telah tenggelam dalam keheningan Allah. Ego yang dahulu keras perlahan larut, digantikan oleh kelembutan yang meneduhkan siapapun yang mendekatinya. Lebih jauh lagi, zikir yang tertinggi mengantar seseorang menuju penyatuan rasa, bukan penyatuan hakikat, tetapi penyatuan persepsi. Ia merasakan bahwa kehendaknya mulai sejalan dengan apa yang Allah inginkan untuknya. Ia tidak lagi mendesak takdir, tidak lagi menggenggam dunia dengan cemas, karena ia tahu bahwa apa yang ditentukan Allah selalu datang dengan kebijaksanaan yang melampaui batas logika manusia. Dalam keadaan ini, doa-doanya menjadi sederhana namun penuh makna. Ia tidak lagi meminta banyak hal dari dunia, tetapi ia meminta satu hal yang lebih berharga dari segalanya, agar Allah tidak menjauhkan hati darinya walau sekejap mata. Dan pada puncaknya, seseorang akan menyadari bahwa zikir bukan tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang melepaskan. Melepaskan ilusi kekuatan diri, melepaskan perasaan memiliki, melepaskan rasa takut yang selama ini menghuni batin. Ia menyadari bahwa hidup akan terus berubah, dunia akan terus berputar, tetapi zikir membuatnya berdiri teguh di tengah segala pergeseran itu. Dan saat hatinya benar-benar luluh dalam zikir yang tertinggi, ia akan merasakan satu rahasia besar, bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Allah selalu mendekat, bahkan ketika ia menjauh. Allah selalu menjaga, bahkan ketika ia lalai. Dan Allah selalu mencintai, bahkan ketika ia lupa mencintai diri sendiri. Dengan zikir yang tulus, seseorang akhirnya pulang, bukan ke tempat, tetapi ke kehadiran Allah yang selalu menunggu dalam kedalaman hatinya. Jika hatimu merasakan getaran halus dari setiap kata yang barusan hadir, ketahuilah, itu bukan suara ini yang menyentuhmu, melainkan sapaan lembut Allah kepada ruh yang rindu. Perjalanan makrifat tidak pernah selesai. Ia hanya membawa kita semakin dekat kepadanya sejauh kita mau membuka diri untuk dituntun. Teruskan langkahmu, jangan berhenti pada pemahaman, tetapi hiduplah dalam zikir, dalam keheningan, dan dalam penyerahan. Dan sebelum engkau kembali ke dunia luar, tinggalkan jejak dukunganmu dengan like, subscribe, dan komentar agar perjalanan spiritual ini terus hidup dan menjangkau lebih banyak hati yang haus akan cahaya Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam kedalaman yang lebih sunyi, lebih lembut, dan lebih dekat dengannya.